Kembali, puji Tuhan, kita masih ada kesempatan untuk lebih lagi bertumbuh dan mengalami Yesus, mengalami kasih Bapa. Amin. Haleluya. Sebentar lagi saya akan posting video yang lain, tapi sebelum itu saya percaya belakangan ini ada di hati saya untuk saya lebih lagi mendoakan saudara, dan kita bersepakat bersama saudara ya. Kita bersepakat bersama supaya kita sebagai anak Tuhan lebih mengerti bagaimana beroperasi dalam kerajaannya. Ya kan? Saya berusaha akan singkat aja. Jadi saya berdoa untuk saudara yang mengambil bagian dalam memberikan perpuluhan, benih, persembahan, ya kan? Termasuk saya juga melakukannya ya. Saya langsung aja di sini karena penting sekali supaya jangan sampai saudara melakukannya seperti satu kebiasaan, tradisi, sehingga itu nanti tidak memberi efek, ya kan? Tidak memberi efek. Hal-hal yang kita lakukan dari firman-Nya kita perlu lakukan dengan iman, ya kan? Harus dengan iman, sudah, ya kan? Untuk kita mengalami yang terbaik ya. Saya langsung aja baca di sini di Ibrani 7 ayat 8. Dan di sini manusia-manusia fana menerima perpuluhan, maksudnya di bumi ya. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa dia hidup. Bicara mengenai Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Karena dia yang menerima perpuluhan kita, ya kan? Dan dia yang memberkatinya. Jadi, saudara, kita perlu melakukannya setiap kali dengan iman, ya. Dan kalau kita mengerti kenapa kita melakukannya, kita tidak punya pola pikir seperti di Perjanjian Lama, akan ada sukacita dan ekspektansi. Kita akan melakukannya dengan iman dan kita berharap dan kita akan mengalami. Amin, saudara. Jadi di waktu COVID, saudara, kenapa saya percaya Tuhan taruh di hati saya? Karena Roh Kudus tahu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus sudah tahu waktu itu kalau mau ada COVID, ya kan? Jadi puji Tuhan, Dia selalu mempersiapkan kita. Dan Tuhan sudah ingatkan saya supaya kita tidak punya sikap yang sama seperti sebelum COVID. Karena banyak anak-anak Tuhan yang kena, ya kan, yang seharusnya kalau pandemi, kalau ada COVID, pandemi, inflasi atau apapun, seharusnya firman Tuhan mengatakan itu tidak memberi efek, malahan kita bisa terus berjalan dalam penyediaan Dia. Ya kan, itu sebabnya kita perlu terbuka, saudara ya. Saudara dan saya, kita perlu terbuka. Kita berdoa supaya Tuhan berikan roh hikmat dan wahyu lebih lagi mengenai hal ini untuk kita mau diajar. Karena seharusnya di perjanjian baru ini kita sudah ditebus dari kutukannya Adam. Amin, saudara. Saya bacakan dulu supaya ini saudara kita berubah ya. Ingat, kita sudah ditebus, Yesus sudah menjadi dosa, ya kan? Kita sudah jadikan kebenaran Allah dan Dia sudah jadi kutuk juga. Saya baca kutukan Adam di sini ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu di Kejadian 3 ya. Ayat 17 sampai 19. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak, duri, dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kabar baik, saudara sudah ditebus. Amin. Seharusnya kalau saudara baca ini, saudara renungkan, saudara ngakuin. Saudara baca sendiri itu, saudara bilang, terima kasih Bapa. Karena Yesus sudah menjadi dosa untuk saya. Karena Yesus sudah berganti tempat. Yesus adalah penebusannya saya. Saya percaya bahwa bidang apapun sekarang saya lakukan, apakah bisnis, apapun juga, itu saya sudah ditebus. Saya nggak usah bersusah payah, ya kan, untuk rezeki saya, dan saya tidak usah lagi menghasilkan, tidak akan menghasilkan semak duri, rumput duri. Haleluya, di dalam nama Yesus. Dan saya tidak terus berpeluh untuk mencari makanan, untuk dapat penghasilan. Saudara bisa ngakuin ini.
Nah, itu sebabnya kenapa saya mau berdoa bagi saudara untuk yang memberikan perpuluhan persembahan. Karena begini saudara, kenapa orang Israel, bahkan orang Kristen juga percaya orang Israel tuh banyak sekali yang jadi miliuner, ya kan, yang sangat berhasil secara keuangan. Karena mereka tidak punya mentalitas agama, ya kan? Mereka tidak percaya hubungan mereka sama Tuhan tuh tanda kutip agama. Mereka percaya covenant. Tapi iblis telah berusaha membohongi, membodohi anak Tuhan, sehingga kekristenan itu jadi agama. Ya kan, bukan lagi covenant. Makanya beberapa anak Tuhan tidak mengerti bagaimana beroperasi sebagai orang-orang yang ada di bawah perjanjian. Ingat firman Tuhan mengatakan di Ibrani 8 ayat 6 bahwa kita sekarang Yesus Kristus sudah jadi pengantara. Ya kan, dari satu perjanjian loh. Yang lebih baik yang didasarkan atas janji-janji yang lebih baik. Kalau dulu aja bagaimana Daud sangat diberkatin ya. Bagaimana orang-orang Israel di perjanjian lama. Mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Hanya karena mereka percaya. Mereka bukan beragama. Tapi mereka percaya kepada covenant perjanjian yang mereka miliki. Jadi mari kita rubah paradigma kita. Kita jangan mikir kalau soal perpuluhan, kita kasih persembahan di luar perpuluhan ya. Itu soal uang. Kita harus sadar kenapa kita melakukannya. Kita perlu dengan iman. Firman-Nya mengatakan, ya kan, Dia yang menerima untuk memberikan satu bukti bahwa yang kita sembah itu bukan berhala. Yesus bukan berhala, saudara. Kita tidak memberi kepada berhala loh. Amin. Dia Tuhan kita yang hidup. Dia mati buat kita. Dia sudah jadi dosa buat kita. Dia sudah menebus kita dari dosa dan akibat dosanya Adam. Tadi saudara baca sendiri di Kejadian pasal 3. Kita sudah ditebus. Amin. Dan dia sudah jadi kutuk. Dan dia sudah jadi miskin buat kita. Supaya beberapa orang kalau baca begini. Supaya kita ya kan sama terus. Supaya kita pas-pasan terus. Supaya kita miskin terus. Karena itu satu kerendahan hati. Itu bukan begitu. Amin. Dia sudah jadi miskin. Supaya kita apa? Oleh karena kemiskinannya. Oleh karena kasih karunia-Nya. Kita dijadikan kaya. Bukan kita yang menjadikan diri kita kaya loh. Dengarkan baik-baik. Makanya kalau kita baca firman. Kita izinkan firman itu mengubah paradigma kita. Kita punya covenant. Karena beberapa anak Tuhan tidak punya mentalitas covenant. Jadi kalau ke Tuhan itu cuma lagi butuh. Tidak ada komitmen. Ya kan, tidak cari tahu, saudara rugi nanti. Ya kan, orang Israel aja sampai sekarang, wah banyak yang dapat hadiah Nobel, banyak yang sangat luar biasa. Kita apalagi Israel sejati, kita bilang, kita ini keturunan Abraham. Kita ini benar-benar, ya kan, Allah mau kita diberkati secara supranatural, supaya mereka iri, mereka mau percaya Yesus. Supaya juga dunia melihat, waktu kita kasih perpuluhan, kita punya Tuhan yang hidup. Kita bukan menyembah seperti ilah-ilah yang berhala. Kita bukan hanya waktu butuh aja, Tuhan tolong saya yang penting ini. Sudah hanya udah. Itu seperti berhala. Dia hidup, saudara. Perpuluhan kita, benih kita adalah bukti bahwa dia hidup. Amin, saudara. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Dan saudara sudah ditebus. Ya kan, dari kutukannya Adam. Enggak usah sampai stres, bukan berarti kita miskin ya. Ya kan, orang salah ngerti. Maksudnya nggak usah sampai stres. Karena kerja itu bukanlah kutukan, saudara. Bekerja itu bukan kutukan. Yang kutukan itu stres. Ya kan, sampai berselisih, sampai ada anak Tuhan sampai di penjara. Kena judol, kena kutuk, terlibat hutang, aplikasi bodong. Ya kan, sampai ada yang nipu. Harusnya nggak perlu. Kalau kita mengerti perjanjian kita. Makanya kita jangan pikir dulu soal uangnya, kita lihat firman-Nya. Karena tanpa kita beriman sama firman-Nya, kita nggak bisa menerima, kita nggak bisa mengalami apa yang firman-Nya katakan. Kenapa kita memberi? Banyak orang kemudian tidak menyegarkan lagi imannya. Oh, perpuluhan banyak ya. Banyak yang bilang, oh perpuluhan itu harus kasih, itu miliknya Tuhan. Kalau enggak, nanti Tuhan kutuk. Ya kan? Nah itu aja sudah salah kaprah. Sekarang di perjanjian baru tidak begitu, saudara. Sekarang semua kutukan sudah selesai loh. Amin. Tapi kenapa saya pribadi kasih? Karena firman-Nya mengatakan ini Ibrani itu di perjanjian baru loh. Di perjanjian baru. Tuhan kita hidup. Dia imam besar kita. Abraham. Kenapa dibilang Abraham kasih perpuluhan? Sebagai contoh. Kita ini keturunan Abraham.
Amin. Kalau nggak perlu, Alkitab itu tidak buang-buang. Tuhan itu efektif, dia bijaksana. Kenapa dia taruh di situ? Untuk menunjukkan siapa yang Abraham andalkan, siapa yang saudara dan saya perlu andalkan. Ya kan sering kalau nyanyikan anak Tuhan bilang, ya semua milikmu Tuhan. Tapi kalau kita nggak perbarui pikiran kita, nggak mungkin saudara. Nanti kelihatan, coba periksa keuangan kita. Kita mau nggak? Ya kan, mau percaya nggak firman-Nya? Firman Tuhan mengatakan di Ulangan 8 ayat 17, jangan katakan dalam hatimu, tanganku lah, ya kan, yang membuat aku bisa dapat semua ini. Kenapa dikatakan dalam hati? Karena kadang-kadang di mulut kita mungkin ngomongnya lain. Wah, ini Tuhan. Tapi dalam hati, ketahuannya apa? Dari bagaimana kita bersikap. Ingat, Allah tuh tidak pernah ngambil dari kita. Kalau orang Yahudi saja bisa diberkati luar biasa karena mereka tidak punya konsep agama. Agama itu tidak punya hubungan. Ya kan? Yang penting jalanin aja ibadah, ya udah nggak enak kalau nggak kasih, kalau nggak ibadah nggak enak. Kita bukan, kita punya covenant. Covenant itu lebih dari agama. Ya kan, kita tidak menyembah berhala, dia Tuhan kita yang hidup. Kalau kita beriman sama dia akan ada efeknya, saudara. Tidak mungkin tidak. Kecuali saudara tidak mengerti, kita bisa bertumbuh. Amin, saudara. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Dan kalau covenant itu berarti harus ada darah. Harus ada darah. Covenant itu sampai mati. Makanya perkawinan juga bukan kontrak. Covenant. Ada darah. Amin, saudara. Jadi kita harus ingat perjanjian kita. Ya kan? Makanya dikatakan di Ulangan 8 tadi ayat 17, jangan katakan dalam hatimu. Makanya orang-orang yang tidak mengerti perjanjian waktu mereka mulai memberi ke gereja atau pelayanan, mereka mulai ngatur. Karena mereka bilangnya sih Tuhan. Tapi dalam hati, kan saya susah-susah nih, emangnya gampang. Nah, Tuhan nggak mau begitu. Kalau dia, ya kan, kasih firman-Nya. Ini kasih perpuluhan, kasih benih. Kenapa? Supaya kita buka pintu bagi kasih karunia-Nya. Jadi dikatakan juga di 2 Korintus 8 pasal 8 ayat 9, menabur itu bukan soal uang nomor satu. Orang-orang yang fokusnya ke uang itu selalu punya masalah. Karena tidak mau pakai waktu, tidak percaya bahwa Tuhan yang kasih kuasa memperoleh kekayaan, tidak punya covenant minded. Ya kan, jadi susah. Nanti hidupnya jadi susah, struggle. Ya kan, sedangkan kita sudah ditebus dari kutukannya Adam. Kita bisa bekerja, kita harusnya bekerja tuh kita bisa enjoy apa yang kita lakukan, dan itu menghasilkan keuangan di mana lebih dari cukup sehingga kita nggak perlu berhutang. Itu takarannya Tuhan loh. Itu covenant yang kita milikin. Kalau sekarang kita belum, tenang aja saudara. Kita bisa bertumbuh, tapi kita harus rela belajar, perbarui pikiran kita. Karena sekarang ini kita sudah ditebus dari kutukannya Adam, dari kemiskinan, dari pas-pasan, buang itu semua tradisi agamawi, bahwa seolah-olah ya kan kesederhanaan, ya kan itu kerendahan hati, ya kan kemiskinan itu kerendahan hati, ya kan kemiskinan itu kutukan. Kesederhanaan itu soal selera. Ya kan, biarpun sederhana, kalau orangnya tidak mau bertumbuh, tidak mau percaya, nggak ada gunanya. Sederhana itu cuma dari luar. Amin, saudara. Kerendahan hati itu berarti kita mau terima firman-Nya. Itu secara sederhana. Kita mau percaya. Itu aja. Jadi ingat saudara, ya kan saya mau berdoa supaya kita diberikan roh hikmat dan wahyu. Dan di perjanjian baru ini jadi gimana Ibu Monica? Kasih perpuluhan, makanya lihat ayatnya saudara. Kenapa saya kasih perpuluhan secara pribadi? Nomor satu, saya percaya karena Abraham sebagai contoh. Kedua, karena janji belalang pelahap di hadik itu cuma ada di perpuluhan. Juga dikatakan di Roma, nanti berikutnya kita akan ngomong ya. Bagaimana kalau kita kasih yang 10%, yang 90% dikuduskan. Amin. Karena begini, kitanya sih sudah kudus. Ya kan, hati kita sudah kudus. Tapi kita mesti perbarui jiwa kita, masih terus-menerus dikuduskan oleh firman-Nya. Firman-Nya menguduskan kita loh. Alkitab mengatakan di Yohanes 17, Tuhan Yesus bilang, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran menguduskan kita. Karena di dunia ini ada iblis dan dia mamon. Dia selalu terus-menerus mau kita fokus kepada uang lebih daripada kepada covenant, perjanjian kita. Sehingga kita setengah mati dan selalu banyak alasan.
Ya Tuhan kan tahu saya gimana. Makanya dia kasih. Karena dia tahu. Dia nggak mau saudara setengah mati loh. Itu Adam. Kita sudah bukan lagi. Kita nih di bawah Adam kedua. Ya kan? Di Roma 5 ayat 19. Karena ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam yang pertama. Tadi saudara baca kutukan. Silakan baca sendiri. Tapi sekarang karena ketaatan Adam yang kedua, Yesus Kristus. Ketidaktaatan manusia pertama, Adam. Kita semua jadi orang berdosa. Tapi karena ketaatan Yesus, Adam kedua dan terakhir, kita semua dijadikan orang benar. Saudara dan saya berhak mengalami kehidupan yang luar biasa. Kita bisa enjoy apa yang saudara lakukan, apapun juga panggilan saudara. Mungkin mulainya bukan dari situ. Kayak saya dulu, waktu saya masih di Jakarta, sebelum saya lahir baru ke Jepang, tapi saya percaya Tuhan, karena dia pernah menyelamatkan saya dari saya udah hampir mau bunuh diri. Jadi saya percaya Tuhan peduli sama saya. Jadi saya waktu itu ditekan kemiskinan, tapi saya nggak mau menyerah. Ya kan, saya waktu itu kuliah, saya bingung harus gimana. Ya kan, Tuhan kasih saya ide, jualan agar puding santan. Tuhan kasih saya ide, saya percaya itu Tuhan. Karena tiba-tiba saya ngeliat tuh, saya kayak seperti ada sesuatu yang kasih tahu saya, itu jual itu. Saya bikin puding, saya bawa ke toko. Di satu toko ini kan dekat rumah saya tuh ada banyak toko-toko ya. Di toko ini saya titip 10, di situ saya titip 15. Sampai orangnya bilang, Ci nggak ada pembantu, karena kan puding itu berat. Saya harus bawa-bawa. Tapi saya nggak apa-apa, ada sesuatu waktu kita percaya Tuhan. Saya aja waktu itu nggak ngerti banyak, tapi saya percaya Tuhan peduli sama saya. Karena dia nggak kasih saya mati bunuh diri. Saya percaya. Itu aja bisa nolong saya, saudara. Ya kan? Dan sampai terus kemudian ada, nah itulah kalau kita percaya terus sama Tuhan, ada kemurahan loh. Masa ada tukang koran, anak muda, ya kan, dia bilang, udah saya aja yang antar kalau pagi, sorenya kan harus ambil sisanya, terus hitung berapa. Dia yang lakukan, saudara. Dia yang berat-berat harus ngantar toko ini, toko itu. Saudara tahu nggak waktu itu tahun 80-an, dibayarnya berapa satu hari dia, saudara? 1.000 perak. Amin, saudara. Tapi itu nolong saya beberapa waktu, karena saya tidak mau menyerah sama kemiskinan. Saya tidak mau menikah karena uang loh. Saya nggak mau. Itu Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Apalagi saudara, apalagi kita sekarang. Kalau kita benar-benar, kita hidup, kita menjadikan firman-Nya, bukan tradisi loh ya. Kita buang semua tradisi itu. Amin, saudara, kita diciptakan. Ya kan, di dalam Kristus Yesus melakukan pekerjaan baik yang saudara bisa nikmatin. Itu cuma sementara jualan agar. Saya juga pernah kerja travel setengah hari. Saya pernah kerja di bank setengah hari. Amin, saudara, mana ada di Indonesia kerja setengah hari? Itu kemurahan Tuhan. Setelah semuanya tidak bekerja, Tuhan sebelumnya taruh di hati saya, karena waktu itu saya tidak tahu harus memberi ke gereja. Saya belum lahir baru kan. Cuma percaya Tuhan. Cuma percaya Tuhan peduli. Saya ingat sampai sekarang. Tuhan cuma taruh di hati saya untuk kasih ke orang yatim piatu, karena saya nggak ngerti kan. Jadi saya sama pembantu saya, ayo kasih ke orang yatim piatu, atau ke orang yang lagi susah di mana, di rumah sakit. Kenapa? Itu Tuhan. Saya nggak sadar kalau Tuhan pimpin saya, karena saya nggak ngerti soal perpuluhan persembahan. Tapi Tuhan bantu saya. Akhirnya saya terima warisan. Waktu saya nggak tahu lagi harus bagaimana, saya dapat warisan dari om saya. Kebetulan tidak. Dia yang memberi kuasa memperoleh kekayaan. Kita nggak usah kejar. Kita bukan menyembah berhala. Yesus itu Tuhan yang hidup. Amin, saudara. Dia sudah jadi dosa, dia sudah jadi miskin, dia sudah jadi kutuk. Cukuplah kasih karunia-Nya dia bagi kita. Kita nggak usah stres, nggak usah berpeluh, nggak usah kompromi, nggak usah pelintat-pelintut, nggak usah kasih alasan. Itu nanti jadi berat, jadi rumit. Kalau kita mau rela, kita nggak usah bohong juga. Saya menyayangkan anak-anak Tuhan yang, ya kan, kalau ke negara kayak ke Amerika ini, ya kan, bohong, bilangnya nggak kerja, tapi visanya harusnya nggak boleh, terus kerja. Nggak perlu, saudara. Nanti kita nggak bisa ngalami yang terbaik. Apapun yang kita lakukan pakai kekuatan kita sendiri, itu bukan yang terbaik. Tuhan nggak marah. Tapi ingat, ada ilah dunia. Kenapa saya kasih perpuluhan? Karena saya mau keuangan saya dikuduskan. Saya mau keuangan saya dikuduskan. Baru-baru ini juga HP saya jatuh, saya nggak tahu loh. HP Amerika saya nggak murah ya. Ini saya perlu. Udah pergi dari situ tiba-tiba. Ya kan, sebelumnya Roh Kudus peringatin, fokus kerajaan Allah. Ya kan, konsisten, saya praktekkan lagi.
Tapi kemudian loh, kok HP saya nggak ada? Saya balik lagi. Waduh, puji Tuhan, nggak kebetulan. Kalau hilang repot sudah, repot sekali. Itu cuma hal kecil. Nah, saudara ingat, kita makan saja. Kenapa kita berdoa? Saya berdoa mengucap syukur supaya makanan ini dikuduskan. Karena dunia ini masih di bawah kutukan. Kita sih sudah tidak. Makanya waktu kita menguduskan keuangan kita sedang beroperasi di dalam sistem kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan sudah kasih ayatnya sebelum COVID. Waktu saya terus lepaskan, saya percaya dengan iman. Saya nggak ngalamin loh. Itu saya sendiri terheran-heran, saudara. Itulah kuasa perjanjian yang jauh lebih baik, yang didasarkan atas janji-janji yang lebih baik. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi ingat, kalau saudara sekarang belum yang terbaik, tenang aja, nggak usah kejar. Beriman sama firman-Nya. Jangan cuma asal memberi, apalagi cuma kebiasaan. Oh, itu milik Tuhan itu. Oh ya, benar kasih perpuluhan. Tapi itu agamawi. Terus saya lihat orang-orang seperti itu, waduh, saya kadang-kadang nggak mau terima dari orang seperti itu. Karena kalau udah memberi, mau ngatur saudara. Wah, saya bisa kalau ke gereja kamu nih, semua saya bisa atasi dengan perpuluhan saya. Waduh, memangnya gereja ditopang sama uang? Apa sama Tuhan Yesus? Itu kan? Karena tidak perbarui pikiran. Baiklah kita sadar, Yesus itu bukan agama, covenant. Kita ada di bawah covenant, perjanjian, saudara. Perjanjian itu lebih hebat. Perjanjian itu ada kuasanya dan ada interaksi. Sekarang kita di bawah covenant, ya kan, ada legalitas, tapi kita juga anak. Kita juga anak. Jadi saat kita memberi, ya kita lihat di sini, saat kita memberi ada dua hal, saudara ya. Selain juga kita dia yang menghadik belalang pelahap. Kemudian covenant sekarang kita adalah perintah Tuhan Yesus adalah untuk kita memberitakan Injil dan mengajar dan saling mengasihin. Amin. Itu covenant kita miliki. Jadi jangan jadi anak Tuhan tuh cuma part time. Yang penting saya berdoa, yang penting kebutuhan saya. Hei, mari kita bertumbuh. Kita punya covenant, itu harus jadi komitmen kita. Amin, saudara. Itu harus jadi komitmen. Sekarang puji Tuhan, saya sudah lebih bertumbuh. Dulu pertama kali karena kurang diajarkan di gereja mengenai covenant. Kenapa kita memberi? Kalau gembalanya bicara mengenai perpuluhan, saya cuma pikir gini, dia mau uang. Gitu loh. Saya nggak mengerti kan? Karena jarang diajarkan, juga tidak diajarkan sebagai covenant, bagian dari perjanjian kita. Ya kan? Jadi saya mulai mengalami keuangan supranatural, terus sempat belum bertumbuh. Jadi semakin waktu itu saya belum bertumbuh, waktu Tuhan suruh saya, kamu lebih belajar mengenai kemakmuran, saya nggak mau. Tapi saya sudah bertobat. Amin. Kenapa? Karena waktu itu dalam pikiran saya yang waktu itu masih bayi, yang penting kan saya sudah ada suami, ada anak, yang penting tinggal tempat yang bagus, sudah happy, mau apa lagi? Nah, itu seperti anak-anak. Bukan sekekanak-kanakan, bukan anak-anak kekanak-kanakan. Tapi setelah semakin bertumbuh, saya penting sekali untuk saya tahu, saya berpuji Tuhan. Sekarang saya lebih mengerti, lebih gampang, saudara. Lebih gampang loh. Saya lebih sadar betapa pentingnya untuk jaga komitmen. Karena dunia butuh Yesus. Dan untuk memberitakan Injil, untuk kita menyebarkan Injil, mengajar, untuk kita mengutus orang. Ya kan, bangun rumah yatim piatu, bangun gereja, itu semua perlu uang. Dan itu perlu kita tahu perjanjian kita, sehingga kita tidak tradisi. Kita nggak fokusnya di uang, karena kasih karunia juga menabur itu soal kasih karunia. Saudara baca sendiri deh, saya nggak akan bahas di sini. Silakan saudara baca 2 Korintus pasal 8 dan pasal 9. Saya sering ingatkan orang, jangan cuma berharap uang ya, saya bilang. Perhatikan ayatnya. Kalau kita memberi di luar perpuluhan aja sudah luar biasa, ya kan? Dia yang menerima, dia yang memberkatin. Dia hadik belalang pelahap buat kita. Dia kasih kita ide. Dia mengurapi kita. Mungkin kita mulai di level kita, tapi nanti akan ada ide, akan ada hikmat, akan ada kuasa. Karena dia yang memberi kuasa memperoleh kekayaan saat kita pakai cooknya Tuhan Yesus. Berarti tujuannya dia, komitmen kita sama dia, kita harus lihat ayatnya.
Amin, karena uang itu budak kita. Kita sudah ditebus dari mamon. Kita mengatakan di Kolose 1 ayat 13, kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Yesus Kristus adalah kepala kita. Yesus tidak tunduk sama iblis. Waktu iblis mau menawarkan, kamu harus tunduk supaya kamu nanti ini semua kamu bisa dapat kekayaan dunia. Yesus bilang, harus berbakti sama Tuhan aja lo, enyaklah kamu. Yesus kepala kita, tidak tunduk sama mamon. Kita juga. Kita sudah dilepaskan dari mamon. Kita menolak, saudara bisa ngakuin, saya bukan hamba uang. Amin, saudara. Makanya saya nggak suka istilah hamba Tuhan ya. Saya lebih suka pelayan Tuhan. Karena kalau saya hamba Tuhan, saudara hamba siapa? Kita semua hamba pengurapan kan. Jadi Yesus, dia, ya kan, dia yang memberi kita kuasa. Allah memberi kita kuasa memperoleh kekayaan. Yesus nggak tunduk, kita juga bisa. Kita nggak usah tunduk sama mamon. Kita harus izinkan firman-Nya ada terus di mata kita, di mulut kita, perbaruin. Kita jadi covenant minded. Pentingkan, prioritaskan. Jangan maunya kita dulu, kepentingan anak kita. Terus kita nggak punya minat. Jangan, itu bukan covenant. Tapi kalau covenant itu ya kepentingan dia jadi kepentingan kita, kepentingan saudara dan saya, kepentingan dia. Dia akan pentingkan kerinduan hati saudara juga. Dia tuh bukan tradisi. Kalau tradisi bilang apa? Oh nggak penting. Oh itu nggak boleh itu. Apa itu? Emangnya pesugihan? Ya kan, itu karena saudara nggak mengerti. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Dia baik loh. Segala anugerah yang baik dan sempurna berasal dari dia. Makanya saudara dengar video ini, abis ini, kerinduan hati saudara penting loh buat dia. Makanya rumah juga bukan asal rumah. Rumah yang indah, rumah yang saudara mau. Ya kan, dia begitu saudara. Tapi tradisi bilang apa? Nggak penting. Wah itu kedagingan. Ada bedanya hawa nafsu sama kerinduan saudara. Saudara diciptakan unik. Jangan suka banding-bandingkan diri saudara. Tidak perlu kejar kekayaan. Kalau kita menekunin firman-Nya, kita beriman, kita cari dulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan ke kita. Ya kan, dia kasih kita ide, kasih kita kemurahan. Dia melindungi kita supaya kita tidak terlibat dengan mereka yang lagi kejar uang. Dia akan membantu kita. Dia akan kasih kita kuasa lebih lagi waktu kita bisa dipercayakan. Kita mengatakan kita ini di bawah kasih karunia, kita dosa tidak lagi berkuasa. Amin. Kita sudah dilepaskan dari cinta uang, kemiskinan, dari berhala, dari mamon. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Jadi saya berdoa Bapak di dalam nama saya berdoa untuk siapapun yang pernah menabur pelayan ini, saudara yang pernah menabur, kasih perpuluhan persembahan termasuk saya juga, apalagi sudah lama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak kami percaya firman mengatakan saat kami membawa perpuluhan kami, Engkau, Yesus Kristus yang menerima, putramu yang menerima sebagai imam besar kami dan memberkatinya. Dan kami bersyukur bahwa berkat kami dikuduskan, keuangan kami dikuduskan, bisnis kami dikuduskan, pelayanan kami dikuduskan. Kemampuan kami untuk berkarya semakin ditingkatkan, diberkatin. Haleluya, kami diberikan kekuatan, hikmat, ide. Di dalam nama Yesus kami lebih lagi tahu bagaimana mengelola waktu, mengelola keuangan. Kami nggak jadi hamba uang, kami menaruh pengharapan kami kepada Engkau. Karena kami percaya Engkau sumber hidup kami. Kami memiliki perjanjian yang jauh lebih baik. Terima kasih, kami nggak usah berpeluh, nggak usah stres. Kami bisa bekerja sungguh-sungguh, bisa bekerja dengan rajin, kami bisa maksimal. Karena Engkau yang beri kami kekuatan, Engkau yang mengurapi kami, sehingga kami bisa terus meningkat dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dan itu tidak menjadi berat. Kami boleh terus menikmati sembari menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur bahwa perpuluhan persembahan kami juga Engkau curahkan, bukan hanya uang. Nomor 1, Engkau firman mengatakan Engkau mencurahkan segala kasih karunia, sehingga kami selalu dalam setiap keadaan, apakah di musim pandemi, di musim apapun, di musim inflasi, dunia sedang digoncangkan, kami bersyukur dalam keadaan segala situasi kami selalu berkecukupan bahkan berkelebihan dalam setiap perbuatan baik, dan kami naik terus dan tidak turun. Kami nggak perlu berhutang. Semakin lama kami semakin dimerdekakan dari pola pikir kekurangan. Kami semakin jiwa kami semakin makmur,
dan Engkau semakin dimuliakan dalam hidup kami, dan banyak yang diberkati melalui perjanjian yang kami miliki dengan Engkau. Dan kami mau ikat segala roh-roh jahat, roh tradisi agamawi, segala kerendahan hati yang palsu, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Kami percaya karena Yesus kami tidak dipermalukan, kami adalah anak-Mu Bapa. Terima kasih, kami dikasihin luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Saudara dengar video setelah ini, Tuhan memberkatin. Haleluya. Saudara expect, ya kan, peningkatan dan berkat-berkat kasih karunia yang dicurahkan atas saudara. Tuhan memberkatin. God bless.